Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran bahwasanya alam semesta, termasuk dunia beserta isinya, akan hancur. Ketika sangkakala malaikat Israfil ditiupkan, tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang dapat menghindari peristiwa tersebut. Bahkan malaikat Israfil sendiri yang meniupnya pun akan binasa. Namun, tahukah Anda, ada beberapa hal atau makhluk Allah yang tidak akan hancur saat peristiwa kiamat terjadi. Lantas, apa saja makhluk ciptaan Allah yang tidak akan hancur di hari kiamat? Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Barbahari, beliau adalah seorang imam Ahlus Sunnah dari negeri Irak. Beliau dari kalangan mazhab Hambali yang terkemuka dan disegani di masanya. Beliau berkata, dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehancurannya, maka akan hancur, kecuali surga dan neraka, Arsy, Al-Qalam, dan Lauhul Mahfuz. Jangan skip video ini, simak penjelasan selengkapnya. Surga dan neraka. Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada makhluk ciptaan Allah yang tidak hancur, yakni surga dan neraka. Dalam hal ini Allah telah menyatakan kekekalan surga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satu firman-Nya dalam Al-Quran Surah Hud ayat 106-108. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Maksud dari ayat tersebut ialah tersirat bahwa surga dan neraka itu adalah kekal, tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya. Arsy atau singgasana Allah. Selanjutnya yang tidak akan hancur adalah Arsy atau singgasana Allah, di mana Arsy ini adalah singgasana Allah. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami, dan telah memberikan tempat ini, yaitu surga, kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, dan engkau, yaitu Nabi Muhammad, akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 74-75. Kursi milik Allah. Selain singgasana Allah, ada pula kursi milik Allah. Lalu, seperti apa kursi Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sesungguhnya kursi Allah tidak akan hancur sebagaimana halnya Arsy, berdasarkan ulama. Lauhul Mahfuz. Jika singgasana Allah yaitu Arsy tidak akan hancur, maka sama halnya dengan Lauhul Mahfuz, di mana ini adalah kitab tempat Allah untuk menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain Lauhul Mahfuz dalam Al-Quran yaitu Umul Kitab, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Al-Quran Surah An-Naml ayat 75. Maka dari itu, Lauhul Mahfuz pun tidak akan hancur berdasarkan ijma ulama. Kolam atau pena Allah. Kolam atau pena Allah ternyata juga termasuk ciptaan Allah yang tidak akan hancur ketika sangkakala ditiupkan. Menurut beberapa ulama, kolam atau pena Allah merupakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian Al-Qalam berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Tulang ekor. Selain itu,
Meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk manusia, tapi ternyata sangkakala tidak bisa menghancurkan tulang ekor manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Sebab darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ruh. Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh ini tidak akan hancur atau binasa saat sangkakala ditiupkan. Karena makhluk yang binasa, di saat itu akan dicabut ruhnya dan meninggal, kemudian ruh ini dikembalikan ke jasadnya di saat hari kebangkitan. Ruh orang-orang beriman ditempatkan pada tempat yang tinggi, sementara ruh orang-orang kafir dan munafik diletakkan di tempat paling dasar di perut bumi. Hal ini disepakati ulama bahwa ruh tidak akan hancur. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman lebih tentang kekekalan beberapa makhluk Allah di hari kiamat. Mari kita selalu berusaha untuk beramal baik, agar kita termasuk di antara orang-orang yang berbahagia dan mendapatkan tempat di surga yang kekal. Asteris, keabadian di balik kiamat, surga, neraka, dan makhluk-makhluk Allah yang tak terhancurkan. Asteris.